atau K. Nah, kalau sekarang ini biasa kalian mungkin kenalnya dengan AI. Pernah dengar? Nah, AI ya. Jadi kecerdasan artifisial itu sama juga dengan AI yang sekarang lagi viral ya. AI ini sangat bermanfaat dan membantu sekali. Kalau di pendidikan itu di pendidikan membantu kita juga AI ini ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini kita akan berdoa. Siapa yang berani mimpin doa ke depan? Boleh? Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk berani doa. Masih ingat tepuk 1 sampai tepuk 5? Tahu. Sekarang kita konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, ada yang masih salah. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Berarti masih konsentrasi ya. Ada yang sampai tangannya sakit. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak pernah nggak dengar kecerdasan artifisial? Tadi udah ikut singgung, pernah ya? Atau AI? Pernah pakai AI? Pernah. Yang di mana? Yang di WA? Ya, jadi kita di sana bisa bertanya. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Ada yang? Oh, ibu, belum ada yang tahu ya? Nah, sekarang mari kita mengamati gambar. Nah, ini adalah foto Miss Olin bersama keluarga Miss Olin ya. Nah, jadi coba kalian lihat apa perbedaan yang ada di sana. Bulan nih. Ya, kartun. Warnanya kuning. Ya kayak kuning. Kayak rambut. Aslinya. Apa? Aslinya. Ini bukan. Apa? Warnanya putih, botak. Tanda berbeda. Apalagi ya? Apa ada yang beda? Warnanya beda. Bentuk mukanya. Sama lah. Coba lihat. Tempat penyimpanannya beda. Beda ya. Tangannya. Kalau Miss Olin di sini enggak gini kan? Di sini tapi Miss Olin gini. Itu, warnanya lihat tangannya. Oh iya. Itu foto yang atas dulu. Foto yang atas. Yang asli dikit. Yang atas meja bunga bu. Yang aslinya sedikit fotonya tapi di sana tiba-tiba nambah. Banyak. Manjur. Nah, ini menggunakan aplikasi AI yang namanya itu adalah ChatGPT. Jadi, disuruh minta sama ChatGPT buatkan ini dong gambar saya jadikan kartun. Nah, jadi dia memproses bahasa Miss Olin di prosesnya, perintah Miss Olin di proses, kemudian jadilah gambar. Jadi hebat sekali. Sebenarnya AI itu sangat mudah, tapi juga terkadang terjadi kesalahan. Ya. Waduh, Miss Olin nggak ada foto ya ini. Nggak bisa ya. Oke, jadi ini adalah video dari YouTube anak-anak. Bagaimana aplikasi itu mengenali wajah kita. Anak-anak sekarang kalau buka HP bisa pakai wajah kita ya, buka HP. Jadi kita lihatkan muka kita baru dia kuncinya terbuka. Kemudian ada filter-filter di Instagram. Pernah main Instagram? Pernah. Siapa yang punya Instagram? Oke, banyak yang punya Instagram. Nah, di Instagram itu biasa ada aplikasi yang juga membuat wajah kita bisa berubah ya. Wajah kita yang
Nah, jadi apa itu kecerdasan artifisial? Anak-anak, kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin meniru cara berpikir manusia. Ya, nah contohnya apa? Robot, ChatGPT, Google Lens. Nah, kemudian ada juga Google Assistant. Nah, anak-anak pernah nggak pakai Google kan? Halo Google, saya ingin dengar lagu ini. Pernah? Pernah. Nah, nanti langsung dicari oleh Google Assistant-nya itu kan. Nah, jadi muncul apa yang mau kalian perintahkan. Nah, jadi kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin meniru cara berpikir manusia. Dia bisa juga membuat keputusan sendiri. Nah, beda dengan mesin pintar, beda ya. Jadi ada mesin cerdas sama mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu yang seperti ini, robot, ChatGPT, Google Lens. Sedangkan mesin non cerdas itu, nah seperti ini. Ini mesin non cerdas, ya. Dia hanya bekerja kalau diperintahkan oleh manusia. Ya. Kemudian ada lagi rice cooker. Nah, kemudian ada lagi kalkulator. Itu bukan yang cerdas, itu disebut non cerdas. Ya. Kemudian dan ada juga tantangan dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama tantangannya adalah apa di sini? Bias data. Kemudian apa ini? Yang ketiga apa? Nah, yang pertama itu adanya bias data. Bias data itu misalnya seperti tadi ya. Di foto itu hanya ada berapa foto. Ternyata tiba-tiba nambah fotonya jadi banyak. Bias data ini bisa jadi tidak adil untuk orang ya. Kemudian privasi. Nah, bisa jadi data kita digunakan tanpa izin. Orang langsung sembarangan saja nih. Oh, misalnya kamu lagi ngupload fotomu kan misalnya, atau kamu tiba-tiba ngupload KTP. Kemudian orang salah gunakan, orang buat untuk jadi pinjaman online. Padahal kamu nggak pernah minjam, jadi kamu yang bayar hutangnya ya. Nah, jangan sampai ya anak-anak. Jadi harus pandai-pandai menggunakan teknologi ya. Jadi harus pandai-pandai pakai teknologi. Jangan kamu sembarang upload. Lalu rumahmu kamu foto, kamu buat ini rumah saya. Ternyata orang pakai untuk dijual rumahnya ini. Nah, ya, jangan sembarang. Kemudian identitas dirimu ini yang paling penting, jangan sampai disebarluaskan. Kemudian etika, memberikan jawaban salah atau tidak sopan. Nah, jadi ternyata AI atau kecerdasan artifisial ini juga bisa memberikan jawaban yang salah. Karena kecerdasan artifisial ini bekerja melalui data, ya. Kalau kamu lagi main HP nih, main Instagram, terus kamu tuh lagi ngomong kan sama temanmu, ngomongkan sepatu. Aku tadi suka sepatu yang itu tuh loh, sepatu sportnya keren. Nah, pas kamu lagi buka Instagram, itu biasanya muncul tiba-tiba kamu lagi scroll, ada sepatu muncul, scroll lagi ada sepatu muncul. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini juga bekerja lewat data, ya. Apa yang paling membuat kamu tertarik, maka itu yang akan disebutkan, ya. Kalau nonton YouTube, pernah anak nonton YouTube? Nah, kalau nonton YouTube itu biasanya kan kamu suka nonton apa nih? Nanti pasti yang akan selalu muncul adalah yang itu yang kamu tonton. Misalnya suka nonton Free Fire, nanti yang muncul tentang Free Fire semua, atau lagi ada turnamen, muncul itu semua. Nah, itu cara kerjanya kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Miss Olin akan memberikan satu kasus kepada kalian. Nah, kalian nanti amati kasusnya, kemudian
baca, kemudian kalian diskusikan tantangan dan penyebabnya. Amatilah dari guru. Diskusikan tantangan dan penyebab. Ya, jadi satu kursi itu berdua kerjanya ya. Nanti maju per kelompok ya. Nah, jadi ini kasusnya. Rani suka bermain dengan aplikasi kamera pintar di ponselnya. Aplikasi itu bisa mengenali wajah dan memberikan fitur lucu seperti kucing atau kopi badut. Saat Rani bermain bersama teman-temannya, dia menyadari sesuatu. Aplikasi itu selalu bisa mengenali wajah teman-temannya yang berkulit terang. Tetapi sering gagal mengenali wajah teman-temannya yang berkulit lebih gelap termasuk dirinya. Rani merasa sedih dan bertanya-tanya, mengapa aplikasi ini sepertinya tidak adil? Oke, silakan kalian kerjakan di buku kalian bersama kelompok ya. Satu meja 2 orang itu langsung satu. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa masalah yang dihadapi Rani? Dia menyadari sesuatu. Aplikasi itu selalu bisa mengenali wajah teman-temannya yang berkulit terang, tetapi sering gagal mengenali wajah teman-temannya yang berkulit lebih gelap, termasuk dirinya. Karena 2. Mengapa aplikasi itu tidak bisa mengenali semua wajah dengan baik? Karena aplikasi ini bukan manusia. 3. Apa dampaknya bagi Rani dan teman-temannya? Aplikasi ini tidak adil dan mereka merasa sedih. 4. Menurutmu bagaimana cara agar aplikasi tersebut bisa lebih adil untuk semua orang? Mengganti filter yang lebih canggih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Rani merasa sedih dan bertanya-tanya, mengapa aplikasi seperti tidak adil? Nomor 2, karena dia bukan manusia. Nomor 3, Rani merasa sedih. Nomor 4, bisa mengenali semua wajah orang. Udah. Oke, kita beri tepuk tangan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa masalah yang dihadapi Rani? Rani merasakan sedih dan bertanya-tanya, mengapa aplikasi ini seperti tidak adil? 2. Mengapa aplikasi itu tidak bisa mengenai semua wajah dengan baik? Karena ia robot, bukan manusia. 3. Apa dampaknya bagi Rani dan teman-temannya? Wajah teman-temannya yang berkulit lebih gelap, termasuk dirinya. 4. Menurutmu bagaimana cara agar aplikasi tersebut bisa lebih adil untuk semua orang? Menggantikan filter agar lebih terlihat jelas. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, nah, jadi tadi Solid sudah memberikan kasus kepada kalian. Nah, adapun masalah tadi yang dialami oleh Rani adalah aplikasi
aplikasi itu ternyata tidak bisa mengenali wajah orang yang berkulit apa? Gelap. Ya. Mengapa aplikasi itu tidak bisa mengenali wajah dengan baik? Karena aplikasi itu bukan manusia. Bukan manusia. Nah, apa dampaknya tadi bagi Rani dan teman-temannya? Sedih. Dia merasa sedih dan rasanya tidak adil bagi dirinya. Nah, jadi bagaimana cara agar aplikasi ini bisa lebih adil untuk semua orang dengan cara aplikasinya bisa diperbaiki lagi. Ayo yang di sana. Aplikasinya bisa diperbaiki lagi. Filternya bisa dibuat supaya bisa mengenali wajah tanpa memandang warna kulit. Nah, jadi anak-anak, jadi ternyata meskipun kecerdasan artifisial ini termasuk dalam mesin yang cerdas, tetapi dia tetap tidak bisa menggantikan siapa? Manusia. Tetap tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia. Dia tidak bisa menjadi sempurna seperti manusia. Bahkan kita tadi melihat ada kesalahan seperti filter yang dipakai oleh Rani ya. Ini kenapa ya? Kita memperhatikan dulunya. Oke. Nah, jadi kecerdasan artifisial itu memiliki juga kekurangan. Tidak semua dia bisa mengerjakannya. Seperti tadi foto ibu yang di awal itu kan ada kesalahan ya. Jadi tetap tidak bisa menggantikan kita sebagai manusia. Meskipun zaman sekarang banyak sekali robot-robot yang bisa bekerja ya, melayani orang di restoran. Tapi tetap perlu yang namanya manusia karena aplikasi ini pun dibuat oleh manusia. Oke. Nah, jadi anak-anak apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Hah? Kamu hari ini belajar apa? Mengenali aplikasi AI. Atau kecerdasan artifisial. Apa itu tadi kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial tadi apa? Itu adalah bagaimana komputer. Ayo, apa tadi? Siapa yang masih ingat? Kecerdasan artifisial itu adalah bagaimana komputer itu bekerja mengikuti cara berpikir manusia. Patah nanti kursi pengennya. Pani. Nah, jadi anak-anak kecerdasan artifisial membantu kita, tetapi juga memiliki tantangan. Tantangannya seperti Rani tadi dan teman-temannya ya. Nah, kita juga perlu bijak dan kritis dalam menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Kalau kita tidak cerdas menggunakannya, nah maka kita yang akan rugi. Misalnya tentang privasi tadi ya. Nah, jangan sembarangan mengupload foto di media sosial ya, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi anak-anak kita di sini adalah generasi yang akan membentuk apa? Masa depan teknologi. Nah, kalian ini siapa tahu nantinya juga akan menjadi pengembang teknologi, atau penemu. Nah, bisa jadi ya. Kalian bisa membuat filter di Instagram, itu sudah sangat bagus. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti setelah ini akan Ibu berikan LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerja di rumah ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, sekarang kita
Amin.